Saka tatal, kamu berani untuk Sumpah Banyucis. Sumpah pocong dulu berani nggak? Berani. Sumpah pocong bersama-sama dengan Ibtu Rudiana berani kamu? Berani. Berani kamu sumpah pocong bahwa kamu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan? Berani. Berani. Nah, kalau sumpah Banyucis tadi, kamu berani juga? Berani Sangat juga. berani ya. Malah itu malah yang ditunggu-tunggu. Sumpah Banyucis luar biasa mas. Yang Dampaknya. ditunggu-tunggu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan tinggal Ibtu Rudiana berani nggak menerima tantangan ini, ya kan? Kan kemarin Ibtu Rudiana sekali lagi di depan Rahmat Faris dia bilang bahwa dia bersumpah 7 turunan ya. Iya. Kalau maksudnya anak-anak dan keturunannya, kalau dia berani berkata jujur kalau yang meninggal itu adalah anaknya. Konteksnya itu. Dia berani berkata jujur, bersumpah apapun. Jadi bahwa itu yang meninggal konteksnya adalah anaknya ini. Eki. Konteksnya Bukan ini. dia berani bersumpah untuk konteks yang lain Yang kan. lain. Sementara yang ditantang adalah bersumpah Dia telah merekayasa dan melakukan anak buahnya melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana. Nah, Yang ini kita biar inginkan konteksnya itu. jelas. Jadi netizen jangan salah konteks nih Iya. kemarin kan. Jangan tuh Pak Rudiana aja sudah berani sumpah pocong. Pak Rudiana berani sumpah pocong karena dia meyakini yang meninggal itu anaknya. Konteksnya itu. Konteksnya itu. Iya. Sementara Saka Tatal berani sumpah kosong kalau dia bukan pelakunya, dia dianiaya dan peristiwa itu rekayasa Pak Rudiana. Itu kan sumpahnya beda, Iya. beda jalur Mas. Ini. Menurut Mas Farhan dan Bu Titin ada ini nggak kemarin tuh berita yang kemarin Ibtu Rudiana berani sumpah dengan konteks yang kemarin tuh emang ada upaya untuk mengiring ke arah sana nggak sih kemarin? Jadi kalau saya lihat tuh Rudiana itu salah panggung. Itu banyak jawaban-jawaban yang terbata-bata. Kemudian pengakuannya tentang adanya CCTV kan sudah jelas. Iya, Pak. Ada, katanya nggak masalah dia ada CCTV lihat ada masalah, yang penting ada nggak gerombolan geng motor lewat, ada nggak Saka Tatal lewat, itu aja yang paling penting. Nah, Oke. kemudian kalau dia mengatakan sumpah pocong ya karena dia menyadari bahwa orang yang diarahkan itu kayak Liga Akbar dan dia sudah mencabut. Nah, satu-satunya dia grogi, dia kan polisi. Dia harusnya scientific crime investigation itu tidak dilakukan sekarang. Bisa kalau misalnya ini semua fitnah bisa, tapi malah mengarahkan menggunakan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu saja, lawyernya dia lagi gitu. Dan dia nggak dibela oleh Polri tidak menyiapkan dia sebagai pengacara. Nah, berarti dia udah berbicara sendiri dan menyadari bahwa dia melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri gitu. Akhirnya dia grogi, dia mengatakan dia akan sumpah pocong, tapi sumpah pocongnya melenceng lagi. Bukan masalah merekayasa atau mengarahkan, tapi bahwa itu yang mati anakku. Kalau bukan anakku, aku berani sumpah. Sumpahnya itu doang. Sumpah itu doang. Iya. Nah sekarang dari awal sebelum dia menantang, si Saka juga siap untuk sumpah pocong. Sumpah apa? Tongkat apa? Banyucis. Ini sumpah yang betul-betul laknatullah. Jadi bahwa ini anak tidak pernah dituduhkan dan dia menjalani perjalanan yang tidak dilakukannya. Bagaimana kalau anak kalian semua yang mengalami hal seperti ini? Itulah yang membuat dia menjerit. Di samping melakukan sumpah, dia sudah melakukan PK, dan kita secara hukum ya kita betul-betul menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli. Dan alhamdulillah saksi ahli itu mendukung kita semua. Dan jangan takut buat Dede. Sekalipun Aib, kalau kamu mau sadar Aib ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan dikenakan itu. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. jadi yang kalau emang ada kesaksian palsu yang diarahkan, Iya. yang bersalah adalah Rudiana yang menyuruh. bukan yang bersumpah palsu ini gitu. Tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan, ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya, kemudian hakim membebaskan mereka, maka Aib akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka ini. Jadi artinya ada pesan buat Aib mungkin? Ya, Aib kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa yang diarahkan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh, tapi yang menyuruh. Gitu Jadi ya? Dede udah selamat gitu. Jadi pihak kepolisian nggak usah lagi ngejar-ngejar Dede dengan Pak Deddy Mulyadi, Dede, Liga Akbar, nggak perlu. Karena faktanya nih Dede, Liga Akbar sama Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Ya, hukuman itu terjadi karena kebohongan mereka. Sekarang mereka menyadari mereka tidak mau orang semua itu dihukum seumur hidup, dan mereka bukan pembunuh, ini murni kecelakaan tunggal. Ya, buat pengecara-pengecara yang blow-on itu ya, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang ditabrak? Bukan, itu kecelakaan tunggal. Dan kita bukan mau mengarahkan dari satu peristiwa pembunuhan ke kecelakaan, tapi dari awal memang sudah kecelakaan tunggal.
tiba-tiba berubah gara-gara penyelidikan tanpa ada surat yang dilakukan oleh Rudiana dan anak buahnya, kemudian ditangkaplah ini. Lu waktu itu malam itu lagi ngapain? 23 update. Iya, 231, 31 31. pas penangkapan. Pas penangkapan Saka tuh lagi habis isi bensin disuruh. Masa ada orang habis membuat rame-rame baru 2 hari kemudian nongkrong lagi di situ? Di tempat kejadian, di tempat Iya. eksekusi. Bukan 2 hari mas, kan 2 malam minggu. Nah Iya. Seninnya pas mereka pulang kerja nongkrong 4 di hari. situ. Tiap malam Selasanya nongkrong. di situ. Iya, logikanya kalau orang Iya. orang di situ, dia kabur minimal nggak datang, nggak Iya, nongkrong di dan- tempat yang orang Ya, tadi udah gitu kabur, kan. mas hari itu juga mungkin udah kemana tahu. Sama logikanya kalau emang di tempat situ ada lokasi eksekusi juga, itu jejak DNA-nya mana, darahnya nggak ada di situ, ya kan?